Mik dalam ya. Mik dalam. Mik dalam ada. Ni mik apa? Mik dalam, mik luar. Mik dalam. Satu. Ini mik apa? Mik dalam, mik luar. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tabingnya tuan dan perempuan. Buka agree. Buka tabingnya ya. Iya. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawja wa najah. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita masih memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kekuatan kesehatan untuk kita semua, adik-adik yang masih mau mondok di dalam bulan Ramadan. Selawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabat beliau, begitu juga kepada alim ulama, baik al-ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Ya, kita muliakan takdim wal ikraman kepada ayah dan umi selaku pimpinan dayah, begitu juga kepada seluruh guru-guru kita, dan yang saya banggakan, saya sayangi adik-adik saya, santriwan santriwati dayah Rodatun Najah yang ada, yang hadir di dayah tercinta kita, yang kita ketahui bersama. Ada saudara-saudara kita, kawan kita, salah satu daripada kawan kita yang telah meninggal dunia. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah satu kali untuk saudara kita, kawan kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang tidak sempat mengunjunginya, adik-adik yang belum sempat datang takziah ke rumahnya. Kita baca Al-Fatihah satu kali, kita baca Qul huwallahu ahad 5 kali. Kita hadiahkan pahala kepada kawan kita. Siapa namanya? Bali. Bayangin aja tuh wayah beliau almarhum. Insyaallah semoga beliau ditempatkan di dalam surga, dan kita juga akan menyusul insyaallah ya. Nah, yang namanya orang, kenapa kita tunggu kok tahu orang itu surga atau enggak? Tanda-tanda ciri-ciri orang surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ciri-ciri orang itu surga ataupun tidak? Kita kan nggak tahu dia surga kah, neraka kah dia? Apakah dia ini akan mati hina kah, mati sia-sia, ataupun mati dalam ibadah? Kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya kita tahu. Apa tanda-tandanya? Man talabal ilma faqad jannah fi qalbihi. Siapa yang menuntut ilmu agama, maka surganya tujuan dia. Kalau adik-adik ada keinginan di dalam hati, tuntut ilmu, man talabal ilma, man siapapun dia, talaba yang menuntut, yang mencari, yang menggali, yang mau belajar mencari ilmu agama, faqad jannah, maka adalah surga fi talbihi, pada tuntutannya. Orang kalau sudah masuk ke pesantren, orang sudah masuk ke dayah, orang sudah mau dalam hatinya, ya Allah, saya tamat ini mau pesantren, saya mau cari ilmu agama, saya mau belajar agama, faqad jannah fi qalbihi, maka sungguhnya surgalah yang dia tuntut. Jadi ciri-ciri surga, orang surga itu ada. Walaupun kita tidak tahu apakah dia ahli surga kah, apakah dia ahli neraka, tapi tunggu, dia meninggal sudah keluar dari daya, tapi status masih santri.
Dia meninggal ketabrak mobil. Dia meninggal kecelakaan. Ya, itu sebab. Sebab orang kita ni meninggal ni sebenarnya sebab. Likulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai sebab, ada sebabnya. Kok mati kau? Aku ditabrak mobil, matilah aku. Kalau enggak ada sebab, orang enggak ada sebab tiba-tiba mati, komplainnya sama siapa komplain? Sama Allah. Marah sama siapa? Sama Allah. Misalnya tunggu lagi duduk gini kan, hai kamu adik-adik segala matinya. Sedang ngomong ini mati, is dead, mati loh. Panik nggak kalian? Panik nggak? Panik. Ini lagi berdiri, Allah Akbar, tiba-tiba mati, bang, mati. Nggak ada sebab, maka Allah jadikan sebab. Kenapa dia meninggal? Kecelakaan. Gara-gara ditabrak mobil tuh, bukan mampus. Gara-gara ditabrak mobil meninggal. Kenapa meninggal? Sakit dia, tunggu. Sakit apa? Enggak tahu, jantungnya bengkak, kanker, entah apa, kok meninggal. Sakitlah yang menjadi sebab. Ini lagi-lagi bawa mobil, bawa kereta, buang jatuh di tengah jalan, tergeletak semua orang tengah jalan, enggak ada sebab. Tiba-tiba mati orangnya, meninggal dia secara tiba-tiba. Marah enggak sama Tuhan? Ya Allah, kenapa engkau tega seperti itu ya Allah? Saya sedang bawa mobil, kok kau cabut nyawa? Apakah hendak pernah mati di rumah mati dong? Kenapa enggak sampai ke rumah saya meninggalnya? Kenapa lagi anak-anak saya ceramah? Ada gini saya, is dead. Maka Allah jadikan sebab. Allah jadikan sebab. Kenapa dia meninggal? Karena dia sakit. Kenapa dia meninggal? Kecelakaan. Kenapa dia meninggal? Jatuh dari mangga. Kenapa dia meninggal? Jatuh dari buah jambe. Bang, bodoh istek. Bukan dia cuba jambe daya. Gara-gara dia cuba buah jambe daya. Kenapa meninggal? Jatuh. Jatuh dari mana? Dari pohon. Pohon apa? Pohon kelapa. Ngapain? Nyuri kelapa. Jangan sampai kayak gitulah meninggalnya. Masa meninggal jadi lagi nyuri kelapa? Jangan. Kenapa dia meninggal? Meninggal dia sedang mondok di daya. Tiba-tiba dia sakit kurap. Sakit apa? Kata-katai. Sakit apa? Sakabias apa namanya? Sikabias. Sakabias. Sakit sikabias sungguh. Gimana sakitnya? Enggak tahu, tunggu, hancur kali kulitnya tunggu. Kenapa bengkak-bengkak, berair pula tu. Macam muntah kulit ya. Gitu. Tapi sakit itu menjadi nikmat rupanya. Makin sakit makin mangat. Itulah kurap. Makin digaru makin sedap. Makanya kalau dulu orang bilang kata-kata itu sakit wajib. Orang daya tu kalau nggak sakit gatal, belum dikira anak daya. Jadi kalau baru dikira anak daya harus sakit. Makanya tunggu, kenapa bilang ahli surga anak pesantren, ahli surga orang daya, ahli surga orang yang menimba ilmu, ahli surga orang yang mencari ilmu, ahli surga orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ingat, faman, coba ulang, faman talabal ilmi faqad jannah fi qalbihi. Siapa yang mencari talaba, apa itu talaba? Talabun, menuntut, mencari, mengkaji, menggali. Talab ini kan tuntutan, dia ingin. Maka dalam hati ini kadang-kadang dikatakan talib, ya ayuhal talib, yang cowok, wa talibah, yang cewek, yang bencong talibah. Ya kan, kalau orang apa, cowok talib, cewek talibah. Kalau LGBT talibah, talibin daknya. Talibah bukan apa juga? Talib ataupun talib lab buruan lagi lah. Maka dikatakan talib, orang yang menuntut cowok talib, yang menuntut cewek talibah. Ya ayuhal talib wa talibah. Kita pulang. Jamaknya ya ayuhal tullabun fu'alun. Jamak. Ya ayuhal tullab, berarti semua tu, mau cowok kah, mau cewek kah, kalau dipanggil ya ayuhal talib, seorang
Jangan di ya yuhal talib tuan yang indang dia. Salah. Ataupun ya yuhal talibah tuan. Salah kaprah tu. Yang cewek talibah, yang cowok talib. Dikatakan talib, orang menuntut. Tulab, sekalian orang yang menuntut. Berarti orang yang menuntut ini mencari yang namanya sesuatu yang tidak dapatkan, dia cari. Talib dan talibah. Faham? Maka orang yang menuntut ilmu, maka faqat jannah fi talbi, maka sungguh adalah surga yang dia sedang cari. Orang sedang cari apa yang kita inginkan dalam dunia ini. Pasti kita ingin surga. Kita ingin yang namanya, makanya meninggal ini tidak tahu dia. Apakah dia tua? Apakah dia sakit? Banyak orang sakit kok enggak meninggal. Kok tiba-tiba ya Allah, kenapa engkau ambilkan saya ya Allah? Dia masih sama saya, bangku sama saya, satu lokal sama, masih satu bilik sama saya, masih cerita-cerita, tapi Allah berkehendak lain. Makanya mati ini siapapun akan mati. Mau dia orang tua kah, mau dia masih sehat kah, mau dia orang kuat kah, semua mati. Maka adik-adik sekalian ini jangan pernah, siapapun kalian, Tuku nasihatin tiap hari, kalian jangan sakiti hati orang tua, kalian jangan sakiti hati guru, kalian jangan sakiti hati kawan. Karena akan kalian tinggalkan ini ialah sisa daripada kalian yang akan tinggal sini. Siapa meninggal? Oh dia. Siapa orangnya? Orangnya taat, dia baik, dia semati, di dayah dia tak pegah ai pegah kan pi suun. Nyakan tak pegah se suun. Dia tak ujak uwi, udun ujak, tak ujak udun uwi ujak. Tai dia waduh uyuk je. Tai dia uyuk waduh je. Nyamban. Tai dia ukur dia je, ini kau je, matret je. Punyu tapi lagi tak. Jadi inilah dia. Makanya tinggalkan sesuatu yang bisa membawa orang itu bahagia. Senyum. Karena bahagia kita itu saat kita bisa membahagiakan orang lain. Maka berapa kali didayah kalian jangan bergurau, jangan saling menyakiti, jangan saling menzalimi, jangan saling mengkhianati, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghardik, semua tidak. Karena nyawa kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak tahu kita. Maka kawan kita, saudara kita, Tunku Hambali, beliau meninggal dalam kecelakaan ini, merupakan ialah salah satu tanda-tanda ialah meninggal syahid, fahala syahid, meninggal dalam kecelakaan. Tapi ingatlah, apalagi di dayah kita sering mengamalkan lam yahtalim qattu talham laqan abada wa matasa. Kita meninggal dalam keadaan indah. Kita amalkan selalu setiap hari, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Dua bait ada dalam kitab kan? Dua bait itu kita baca, kita amalkan, maka dijamin kita meninggal dalam keadaan Islam. Enggak sampai kita meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka hidayah kita amalkan ikhlas. Ila subuh kapit, malam kapit, uro kapit, baca berbuat good. Maka waktu selalu baca. Amalkan tu lam yahtalib. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasaba aslam fi mada zamani. Kita amalkan. Apa ujungnya itu? Hazin khasaisu fa fadhan takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Apa artinya? Yang sifluhnya sifat Nabi wajib taturi, hai saudara. So yang hafal, yang sifluhnya tutung karam Allah pelarang.
Saya hafal yang 30 Sutong Karam Allah pelihara. Makanya kalian amalkan tiap hari. Maka diamalkan. Yang enggak waktu selalu tak ada dia. Ini padahal untuk amalan kalian. Tutung, tahu tutung? Tahu tutung? Kebakaran. Karam, tahu karam? Tahu? Tenggelam. Allah pelihara. Waktu di kebakaran tu Allah pelihara kita. Dijaga kita oleh Allah, dijaga kita oleh malaikat. Waktu kita tenggelam dijaga. Maka amalkan. Maka dalam daya ini kita amalkan lam yahtalim, kita amalkan ilahilah stulul firdausi ahla, kita amalkan wastaghfirid dam amin, ainin qadib talaat, kita amalkan wudhu subuh, kita amalkan zikir, kita amalkan yasin, kita itu siapa? Untuk kita semua nak. Jadi kalau kalian pulang ke kampung, pulang ke rumah, itu amalkan. Maka kita kembali lagi ke tadi, kita bilang bahwasanya man talabal ilma, man talabal ilmi faqad jannah qalbi. Man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, faqad, maka sungguh itu qad faqad, maka sungguh itu tahqiq faedahnya kan, ya kan, gitu kan, kalian ngaji tahqiq, benar-benar fi talbi, dia sedang menuntut surga. Ya, maka orang pesantren meninggal, yakinlah itu surga. Innallaha ala dhanni abdi. Allah ini di atas dhannya hamba. Bagaimana hambanya tersebut? Ya, maka adik sekalian, kalian pulang ke kampung halaman, kalian pulang ke desa-desa kalian, maka yang harus kalian ketahui, jangan sakiti hati orang tua, jangan sakiti hati guru, jangan sakiti hati kawan. Oh, saya tunggu seorang ahli ibadah, saya orang bisa orang alim, saya orang hafid, saya orang pintar, saya orang ini, tapi kita masih sakiti hati kawan kita, tapi kita masih sakiti hati saudara-saudara kita, ini tidak becus. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah perbaiki, hubungan kita dengan manusia pun perbaiki. Lihat kawan-kawan kita di mana. Maka berapa kali dah tunggu bilang respect harus ada. Respect kalian, menjaga sosial antara sesama kalian di daerah. Alhamdulillah adik-adik semua yang hadir pada malam ini, yang sudah mau mondok di dalam bulan Ramadan ini, yang namanya ini kan susah orang mau balik ke daerah kadang-kadang dalam bulan Ramadan. Tapi kalian dengan hati nurani kalian mau balik ke daerah. Saya mau balik ke daya. Kamu kau balik ke daya? Takut dibayar semen. Balik ke daya. Bukan karena itu. Kenapa balik ke daya? Saya mau balik ke daya. Kalau di rumah nanti disuruh, tak mau saya. Enak daya tidur aja. Itu enggak salah niat. Kenapa kamu balik ke daya? Oh, di daya saya mau fokus hafal, mau fokus, mau bisa ibadah di daya, harus bisa rutin jamaah di daya, bisa rutin ngaji sebagainya. Itu niat yang bagus. Kamu kau balik ke daya, paling dah tampal lemak aku balik rumah, nak balik tampal lagu drum lemak aku. Ini salah. Kenapa balik ke daya? Paling dah dilik bersang ngemparang daya aku. Kai ilik ngemparang. Ini dia. Jadi adik-adik sekalian, kalian harus bisa menjadi anak-anak yang bisa memberikan kebahagiaan. Yang pertama kepada orang tua, kepada siapa? Guru, dan kepada seluruh kawan-kawan kalian. Jangan untuk kalian kawan-kawan sekamar, seluruh siapapun yang ada di sini. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama kita bacakan Al-Fatihah satu kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, kita hadiahkan, kita hadirkan kawan kita, ya, dikirimkan pahala oleh Allah. Insyaallah pahala akan diterima dan didengar oleh saudara kita, walaupun mungkin tidak ada lagi di sini, mungkin beliau hadir juga di tengah-tengah kita almarhum. Selalu kita doakan kepada beliau. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik yang telah hadir di sini, seperti kita ketahui bahwasanya kita selalu diberikan, kita meminta pada Allah taufik. Taufik. Apa arti taufik? Apa arti taufik? Tahu kenapa taufik? Tahu apa taufik? Tahu? Tahu enggak apa arti taufik? Taufik iaitu Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kuah, kekuatan ala ta'ah, di atas melakukan ta'at. Itu taufik. Balik ke dayah, tinggal di dayah, ngaji di dayah di bulan Ramadan, taufik bukan? Taufik bukan? Taufik bukan? Bukan taufik hidayat. Taufik dia pemain tangkis, taufik hidayat namanya. Taufik. Saat orang lain kadang-kadang malas, tapi kalian mau balik ke pesantren, itu taufik. Wafaqa. Taufiqun daripada kata wafaqa yuwafiqu, artinya sesuai keinginan Allah dan keinginan kita sama. Allah ingin kalian salat, Allah ingin kalian ibadah, Allah kalian ingin melakukan kebaikan, maka kalian lakukan, itu sesuai taufiq. Allah jadikan kekuatan dalam hati kita, mau kita melakukan ibadah, itu taufiq. Sebaliknya, sebalik daripada taufik apa? Khuzlan. Apa itu khuzlan? Khuzlan ja'alallah, Allah menjadikan kekuatan kita alal maksiyah. Kita melakukan maksiat, itu khuzlan. 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 Itu namanya khuzlan. Maka kita minta Allahumma taufik, ya Allah berikan kepada taufik kepada kami, berikan taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, untuk bisa kami berbuat taat kepadamu ya Allah. Maka ada yang solat tarawih pada malam ni. Apa fadilah malam ni? Tahu enggak apa fadilah malam ni? Malam berapa ni? Malam ke 22. Allah selamatkan kita daripada huru hara kiamat. Ini fadilah solat tarawih pada malam ini. Allah selamatkan kita daripada huru hara di hari kiamat. Bagaimana huru hara? Baca dalam surat Al-Quran, surah apa? Abasa wa tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma, pada hari itu, yafirrul mar'u, semuanya orang lari. Yafiru, iplung kunokan, plung kudekan, mana lari? Yafirrul mar'u min siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, daripada saudaranya. Lari dia. Wa ummihi wa abi, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dia daripada sahabat dan anaknya, tidak open siapapun. Kapan? Pada hari kiamat. Maka hari kiamat itu hari yang paling dahsyat huru haranya. Mungkin kalian enggak tahu macam mana waktu tsunami itu, airnya naik. Orang tu semua, waktu gempa gimana paniknya orang. Panik semua orang. Harta ditinggalkan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, menyelamatkan diri masing-masing. Tapi hari kiamat lebih lagi daripada saat-saat itu. Panik enggak? Panik.
Tapi kita dengan sholat tarawih pada malam ini, Allah selamatkan kita daripada huru hara kiamat. Ini dia fadilahnya. Adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu istiqamah dalam melakukan ibadah. Adik-adik pun ada sudah yang hafal Quran, lanjutkan hafal Quran, kajikan hafal Quran, belajarkan ilmu agama, perdalami ilmu agama, perdalamkan ilmu dunia, perdalamkan semuanya. Insyaallah kalau akan bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan guru kalian, membahagiakan dirimu sendiri insyaallah. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang berpuasa ini, kata Rasulullah, lil shaim farhatani. Orang berpuasa ini ada dua kebahagiaan. Lil shaim farhatani. Orang yang berpuasa ada dua bahagia. Tapi tunggu, kayaknya enggak bahagia-bahagia kali ku lihat muka kalian nih. Macam-macam seram kali muka kalian nih. Macam-macam hansip dengar. Lemah, lapek, letoy, lesu, loyo, longok lah. Tunggu, saya lihat tunggu makin hari aku makin kurus nih. Mana bahagia? Apa juga bilang puasa ini bahagia? Lil shaim farhatani. Orang puasa ini dua kebahagiaan. Kok muka kayak kamu enggak bahagia itu? Loh. Nah. Bahagia enggak? Bahagia kan? Bahagia. Kamu bahagia? Bahagia kan? Bahagia kali semua. Maka ceria, harus ceria muka. Kalau enggak ceria muka. Tuh. Bahagia? Bahagia. Bahagia enggak? Bahagia. Harus bahagia. Maka asal puasa ini orang kelihatan lemah, tapi lemah. Anda bahagia. Kenapa enggak bahagia kita dalam bulan Ramadan? Kenapa kita enggak bahagia dalam bulan Ramadan? Kenapa? Ini contoh yang gue bilang sama kalian. Kalian main bola itu 2 jam terik matahari, capek enggak? Enggak. Capek juga? Ada terasa enggak capek kalian? Enggak terasa kan? Capek sedikit sebentar, minum air, main lagi. Tunggu lihatnya pening. Orang lihat capek lihat kalian tuh. Oh my budak-budak tengah orang dari ceng gede. Oh my bulan puasa lo. Grup gede muruh kah ruh dalam gede kah tibi. Muruh kah dalam puasa. Orang lihat, orang yang enggak suka bola, yang enggak kurang suka bola, yang memang enggak suka sama main bola, lihatnya kok gila kali tuh anak tuh. Sedang terik matahari, panas matahari kok loncat dia kejar bola. Sampung sanunya. Saya enggak pas kepalanya itu. Hei bro, jangan ngomong seperti itu. Kami main bola ini ada sesuatu yang kami nikmati pada bola ini. Yang tidak bisa kau nikmati karena kau bukan pecinta bola. Aku pecinta Cristiano Ronaldo. Aku pecinta Cristiano Ronaldo. Kamu nggak akan pernah tahu bagaimana keindahan, kenikmatan saat main bola. Coba kalian bilang sama cewek, nggak tahu cewek itu. Pasti bilang, apa kau bang? Kejar kini, kejar sana, gilik kini, gol. Pasti orang perempuan ini kan apa-apaan itu. Contoh lain, orang main game. Main apa nih mah? Apa? Mobile Legend. Aduh. Mobile Legend tuh. Ya, yuk. Ya masuk ya. Aku di luar ya. Ya, tunggu ke dalam. Kok kejar dia. Sendiri dia ngomong lagi main game. Kok kejar dia. Kurang asam lah kau tendang dia nah. Mepet sih dong. Gila kau. Apa dia jawab? Kamu tidak pernah tahu bagaimana kenikmatan pada Mobile Legend. Hanya orang-orang seperti kami lah yang tahu. Itu contoh untuk kalian yang enak kalian pahami.
Maka kenikmatan itu disediakan pada setiap keinginan yang kalian kehendak. Ada ke semua kenikmatan. Contoh lain gini, misalnya gini, orang pergi umrah 8 jam di pesawat, atau tunggu ke Eropa. Waktu tunggu ke Eropa itu 13 jam di pesawat. Masya Allah. Oke, kita nggak ngomong Eropa, ngomong ke Arab aja. Ke Mekah 8 jam, duduk pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang seatbeltnya, ya gitu kan. Begitulah kan, kalau kalian yang udah naik pesawat kan, pasang seatbeltnya. Udah pasang tadi keledarnya tuh, tadi keledar, pasang tadi keledayan. Lu pasang tadi keledayan. Udah jalan nih, pas di atas tiba-tiba goyang kapalnya. Panik nggak kalian? Cucuk di pesawat. Panik nggak? Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena cuman ya Allah kan. Berdoa semua orang di pesawat tuh. Pesawat dah gini-gini ya, gini pesawat. Oh, gini pesawatnya. Lagi main gratis pesawat, lagi main tinju pesawat. Panik nggak kalian di dalam pesawat? Panik nggak? Panik. Pastikan akan berzikir Allah, la ilaha illallah. Beri colong. Tapi tiba-tiba datanglah orang pemandu umrah. Ibu, apa? Jangan panik. Kita ingat, kita akan terbang ke Mekah, kita akan terbang ke Baitullah, kita akan terbang ke Masjid Nabawi, ingin melihat makam Nabi, ingin melihat Ka'bah. Jangan takut, kalau kita meninggal kita akan pahala syahid. Senang orang. Enggak takut lagi, enggak lagi takut. Waktu udah ayo lo kapai, bang pegang bang ya, sama suaminya, bukan babang An, suami bang pegang. Adik, jangan takut, ada Allah, bukan abang, ada Allah bersama kita. Allah bersama kita, jangan takut. Kalau kita mati hari ini, ingatlah Allah sedang menunggu kita di surga, Nabi sedang menunggu kita di surga. Jangan takut ya abang mati, kita doa abang ya. Ya adik, matilah, sehidup semati. Enggak takut lagi, hilang takutnya, hilang gelisahnya, hilang paniknya. Kenapa? Tahu tujuan perjalanan ini ialah untuk melihat Ka'bah, Baitullah. Terbayang Ka'bah, terbayang Masjid Nabawi, terbayang makam Rasulullah. Ingin melihat wajah Rasulullah, ingin melihat makam, hilang kegelisahan. Ya enggak? Hilang. Kenapa? Karena tujuannya ada. Kalau orang tidak ada tujuan, Kuala ada yang hati. Dek, ke Kuala yuk. Ngapain? Lelek bui. Kali kurang bang. Yuk kita ke mangrove ya. Ngapain ke mangrove? Alah lihat-lihat bak bangka. Hai bu bak bangka yang guru. Lagi anak balain. Enggak mau, enggak ada tujuan. Mau ke mana? Mau ke pajak yuk. Ke pajak yuk. Ngapain? Alah bentar-bentar pajak aja. Pun ninggalin. Mampus aku enggak mau lah. Kau aja pergilah. Enggak mau. Kenapa? Enggak ada tujuan. Coba kalau ada tujuan. Mau ke mana? Ke pajak, ngapain? Belanja. Wow. Mau shopping. 5 jam nggak terasa, ya enggak? Kemana? Kemudian ngapain? Belanja di mana? Carrefour. Belanja ke Carrefour. Datang kita ke Carrefour. 5 jam tuh, putar sini, putar sana, putar sini, nggak tahu. Masuk siang, keluar malam. Udah hilang, nggak tahu kita. Capek nggak terasa, lelah nggak terasa. Kenapa? Tadi sudah ada tujuan kita. Kita nikmati, sedang belanja, pegang baju. Berapa nih kak? Seru gitu. Berapa nih kak? Ini bisa kurang enggak tuh? Apalagi kalau yang jualnya cantik dikit, gitu. Kakak manis lah. Berapa nih kak? Rayu lagi gombalin. Masya Allah. 5 jam di mall tuh nggak terasa. Kenapa? Tujuan. Maka kita kembali lagi kepada ibadah kita dalam bulan Ramadan. Orang kalau tahu dia dalam ibadah bulan Ramadan ini menikmati, di-enjoykan ibadah ini, nggak terasa lelah, baca Al-Quran bisa khatam 5 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali minimal. Kenapa? Di-enjoykan. Enjoy.
Solat tarawih, walaupun solatnya panjang, walaupun solatnya 20 rakaat, walaupun solatnya lama. Berapa yang solatnya? Oh, di tempat saya cepat, 7 menit. 7 menit 20 rakaat. 7 menit 20 rakaat. Di tempat saya 1 jam habis. Di tempat saya 2 jam. Di tempat saya 5 jam. Itu tidak menjadi problem untuk dia. Mau 1 jam selesai tarawih, mau 2 jam, mau setengah jam, mau 5 jam, terserah. Kenapa? Karena dia nikmati. Ini enggak, kita waktu tarawih ada imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lama kali imam tu, wah, pusing aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau pugak melagu lah hina dengan tarawih. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Pak ajak kawan. Tak tahu dia pergi leo. Tinggal hari kepekat lele gunung. Hai budak le gunung tu. Marah dia. Tapi cuba kayak tunggu akhir imam. Ya. Allah. Kamu game lo kan? Game lo. Jangan ketawa-ketawain gue dong. Allahu Akbar. Enggak baca lagi doa iftitah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bepiyuh tunggu dekat ilom. Man. Ya, soi mum tunggu akhi. Kenapa Al-Fatihah 1 nafas? Siapa imam? Tunggu Fatin imam. Enggak mau. Al-Fatihah 5 nafas. Tapi orang yang tahu ibadah, enjoy dia ibadah ini, enjoy dia dalam melakukan ibadah, tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah susah. Mau imamnya cepat, mau imamnya lambat, mau imamnya lagi kura-kura kek, mau imamnya lagi seperti star, mau imamnya kayak jumbo, mau imam kayak labi-labi, mau imam kayak kita ngebro, mau imam kayak terserah. Enggak panik dia. Tidak apa? Tidak panik. Kenapa? Karena dia tahu saya sedang menikmati ibadah di bulan Ramadan. Nikmati. Nah, jadi kalau orang sudah menikmati bulan Ramadan, dia tidak akan terasa lelah, tidak akan terasa capek, tidak akan terasa panik. Makanya senang, farhatani lil sha'im farhatani. Orang yang berpuasa ini ada 2 kebahagiaan. Lil sha'im ada alif lam enggak? Ada alif lam enggak? Kalau sudah ngaji nahu, sudah ngaji kawakib, alif lam ada, alif lam lil ahadi zikri, alif lam lil ahadi zihni. Orang puasa ada 3. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawas. Puasa awam ini enggak cerita dia. Orang puasa awam ni enggak cerita dia, pahala enggak dapat. Cuma menahan haus, lapar. Secara hukum terlepas, tapi pahala hilang, enggak ada pahala. Puasa khawas dan puasa khawasul khawas, ini dia yang benar-benar menjaga puasa dia, enggak sampai batal. Ini enggak, ini waktu puasa ni beli es ini kan, beli eka mata gini mata lihat. Pahala puasa hilang, luntur pahala puasanya nih, luntur. Saya tapi tunggukan mau beli es, ya udah beli es saja. Gimana caranya? Kak, beli es ya. Berapa dek? 1, 2 kak. Ini kak dek, dah kak. Wah pulang. Itu, ini enggak? Kak, beli es ya. Aduh. Ya. Lihat aduh. Nah. Hilang pahala puasanya. Enggak puasa mata kita tidak puasa, kita hanya puasa menahan haus, menahan lapar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi orang lil sha'ib ini yang bahagia ini hanya 2 dia. Orang puasa khawas dan orang puasa khawasul khawas. Ini dia yang bahagia, yang tahu makna ibadah puasa ini. Ya.
Makanya dia akan bahagia. Bahagia pertama farhatun. Bahagia dia kapan? Indal iftari. Ketika dia berbuka akan bahagia dia. Saat dia berbuka akan bahagia. Bukan bahagia dia karena situ na ayam penyet, ayam prises, ayam keripek, na i umuda, na i tube, na i cangkoi, na i jengkol, na i lempui, na ina. Ya kan? Lempui, bukan itu yang namanya bahagia. Bukan itu bahagia. Tapi bahagia sebelum kalian buka, kalian berdoa. 5 menit lagi mau berbuka, kalian berdoa. Karena salah satu doa yang diistijabahkan oleh Allah indal iftar, ketika berbuka. Saat berbuka berdoa kalian. Allahumma inna nas'aluka ridhak wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu lagi, Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Yang ketiga, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Kemudian doa itu apa yang kamu doa? Ya Allah, berikanlah saya ini bermalim, ya Allah, berikan saya harus bisa menghafal Al-Quran, berikan saya ilmu yang manfaat. Apa doa? Jangan doa yang enggak. Ya Allah, aku cinta pada dia, ya Allah, jodohkan aku sama dia. Bukan itu, kalian doa dulu. Doa yang lain-lain dulu. Selamatkan orang tua saya, selamatkannya itu. Buka baru Allahumma lakasumtu wa bika wa ala aftartu rahmatika ya Allah. Baru minum air yang manis-manis. Bismillah. Makan kurma kalau ada. Kalau enggak makan kurma, makan karma ya. Ya seperti itu. Paham? Itu yang bahagia. Oh, bahagia karena ada makanan ayam ini, ayam itu. Bahagia cuma sebentar. Kenyang. Sakit perut tibek kabeh. Hai aku. Sakit perut kabeh. Kenang ini saya es campur, es Milo, es apa namanya lagi? Es apa itu namanya? Es teler, apa lagi? Es kopa, apa lagi? Air kelapa, air putih, macam. Ada 2 orang jus putih, bang. Apa? Jus putih bang, satu bang. Jus putih. Jus jengkol di jus tuh. Gampang kali orang tuh. Ada tuh jengkol di jus tuh. Masya Allah. Ya. Pas habis makan, minum. Wah, air timun, habis. Air kelapa, wah, habis. Makan bucai, makan lumpuh, wah, mubazir, makanan tidak habis, mubazir. Mau sholat, kalemo, perut kau benar ya. Ini, tade, masya Allah. Itu bukan bahagia seperti itu maksud dalam hadis tersebut. Makna dalam hadis tersebut, farhatun inda hinal yuftir, ketika dia berbuka, saat dia bisa bermunajah kepada Allah. Berbahagia dia, ya Allah, saya berbahagia, saya telah menahan, ya Allah, tidak makan, ya Allah, tidak minum, ya Allah, semenjak imsak tadi, ya Allah, saya tidak mau minum, saya tidak mau makan, padahal makan, minum itu mubah bagi saya, boleh saya lakukan, tapi ya Allah, karena perintahmu untuk berpuasa, saya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mencaci, tidak mau fitnah, saya jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga lisan, tidak mau saya bilang untuk orang, tidak mau saya fitnah, tidak mau saya mengunjing, saya jaga, ya Allah. Tak sampai pukul 5, sampai pukul 6, sampai waktu buka, ya Allah, saya masih bertahan, ya Allah. Di situlah letak bahagia orang yang berpuasa. Kemana? Bahagia nggak hari ini? Bahagia, bahagia. Lagol itu, lagol Apih barang manung ronyo tunggu. Bahagia karena lagol bahagia karena uang akan habis. Bahagia karena harta binasa, bahagia karena Allah yang akan abadi selama. Bahagia karena kita punya uang, habis uangnya, hilang bahagianya. Bahagia kita bisa berjalan, bisa karena kenyang, habis kenyang, hilang bahagianya, lapar lagi. Paham?
Alhamdulillah. Itu bahagia pertama. Bahagia yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia yang kedua ketika kita berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, itu merupakan nikmat yang paling besar di dalam surga. Tidak ada nikmat yang paling indah, tidak ada nikmat yang paling bahagia, tidak ada nikmat yang paling menakjubkan di dalam surga kecuali nikmat melihat wajah Allah. Dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, bagaimana? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Terus sambung. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Terus وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو. Siapa saja yarju, yang dia berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal salihan, maka hendak dia beramal amalan soleh, amalan soleh. Wala yusrik, jangan pernah kamu menyekutukan Allah dengan siapapun. Lalu ketika kalau ada kita harapan mau berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan. Itulah bahagia yang kedua orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa besok akan sama-sama kita melihat, berjumpa dengan Allah, liqa, akan melihat Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan meru'yah Allah, kita akan melihat langsung Allah. Bagaimana? Tidak tahu kita. Besok akan dibuka hijabnya oleh Allah, dibuka hijab, dibuka hijab, nampak jelas bagaimana Allah. Kita akan melihat. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, akan melihat Allah. Tapi kalau pendapat yang namanya yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat Wahabiyah, pendapat ini tidak ada melihat Allah. Tapi kita akan melihat Allah. Dalam kitab Fatawul Hadisiyah, kita akan diperlihatkan pada waktu-waktu tertentu oleh Allah. Imam Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fatawul Hadisiyah, di situ jelas disebutkan kita akan bisa melihat Allah kapanpun. Di mana? Di surga. Ya, paham? Adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Balik di dalam balik ada pertanyaan awaknya. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Tanya langsung, jangan malu-malu. Masalah Farhan, kalian kenal Farhan nih? Farhan. Ya, Farhan. Kalian kalau bisa, maka ke depan kalian ini ya harus menjadi, dengar anak-anak yang mampu, harus ke depan kan harus menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Faham? Ya, faham? Maka jangan sampai jadi seperti orang-orang lain. Baru dia bisa hafal Al-Quran, sudah dikatakan dia alim. Baru dia bisa hafal hadis, baru dikatakan dia alim. Yang disuruh ini bukan cuma hafal Al-Quran, hafal hadis. Fahami apa kandungan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kalian fahami. Maka kita hafal Al-Quran, fahami apa kajian Al-Quran. Kita hafal hadis, fahami. Bagaimana kita fahami baru kita bisa. Ada ilmu nahu, ilmu saraf. Ini enggak, baru bisa hafal hadis, baru bisa hafal Quran, bilang ulama ini salah, bilang ulama itu enggak benar, bilang hadis ini, bilang Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka kalian ini dari sekarang ini kalian hafal Al-Quran, kitab kalian pelajari, fiqh harus ada, tasawuf ada, nahu saraf ada, mantek ada, ilmu badi', ilmu ma'ani, belajar. Kalian besok akan membela Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar.
Belum. Apa? Menyilang neraka nampak kalian. Kalau kita di neraka jangankan surga, bau surga pun nggak nampak cium kita. Nggak bisa cium. Dalam surga, dalam neraka nggak ada. Nggak ada. Jangankan mau nikmat surga, baunya aja nggak terasa. Baunya aja nggak ada, nggak terasa. Jauhnya jaraknya puluhan ratus ribu tahun jarak jauh antara surga dan neraka, nggak akan tercium. Ya, nggak akan tercium. Maka kita harus berdoa pada Allah. Kita bisa meninggal dalam keadaan beriman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami di hari kiamat masih ada iman. Wa adkhilnal jannata ma'al masukkan kami dalam surga dengan masih ada iman dalam hati kami. Orang kalau nggak ada iman jangan berharap masuk surga. Paham? Kalau orang nggak ada iman jangan berharap masuk surga. Nggak ada surga bagi dia. Tunggu saya ada iman sedikit. Ya, kalau sedikit kamu dibakar dulu dalam api neraka. Setelah dibakar diambil masukkan dalam surga. Siapa? Orang yang ada iman. Maka mati bawa iman. Iman mahal nak. Mahal iman. Berapa harga iman? Tidak bisa. Yang tahu harga iman siapa? Iblis. Maka tugas iblis di dalam dunia menghilangkan iman kita. Enggak ada lain dia. Mau kita kasih bini kita kah? Mau kita kasih inang kita kah? Mau kita kasih mobil, kasih uang itu enggak mau dia. Apa juga kita kasih iman. Kalau kita kasih iman, ambil imanku. Senang kali iblis. Saat umat Nabi Adam, saat umat Nabi Muhammad hilang iman, maka iblis bahagia. Buat pesta dia. Holiday. Wow, bahagia. Pekan bahagia kan? Kagak ada iman ji. Bahagia, buat pesta dia. Tugas iblis menghilangkan iman kita, maka jaga iman. Jangan sampai hilang. Paham? Nah, lain. Nggak boleh ketawa orang bertanya. Saya nggak ketawa, senyum aja. Maksudnya apa? Jangan ketawa orang bertanya. Dengar. Kalau nggak nanti saya suruh lagi tanya sama kamu. Dengar dia, nanti setelah dia bertanya saya suruh tanya sama kamu apa yang tadi yang dia bilang. Simak. Salah. Dengan salah. Jadi seorang anak meninggal orang tuanya. Kemudian tapi keluarga tetap sama dia. Anak itu nggak mau. Kenapa? Yang ingin ditanyakan dia tadi, ada seorang dalam keluarga dia, ada seorang anak pas meninggal ayah dan ibunya, keluarga dia mau mentakziahkan, mau sama dia. Anak ini nggak mau. Kenapa anak ini? Karena anak ini masuk paham Wahabi. Wahabi, tahu Wahabi? Wahabi itu nggak boleh tahlil, nggak boleh baca sama dia, nggak boleh kirim Al-Fatihah, nggak boleh kirim kulhu, nggak boleh kirim apa-apa untuk dia. Uang pun nggak boleh kirim. Dia untuk dia boleh kasih uang, untuk orang mati nggak boleh. Itu faham Wahabi. Kalau ditanya
Mana diterima amal, mana diterima pahala baca Al-Qur'an, pahala baca Al-Fatihah. Kita kirim orang mati, mana diterima? Terkirim enggak? Kalau ditanya terkirim enggak pahala Al-Fatihah kita untuk orang mati? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Balas tanya sama dia. Waktu kamu kirim ada dikirim balik enggak? Ada dikirim balik enggak? Balas tanya sama dia. Waktu kamu kirim ada dikirim balik enggak sama dia? Ada enggak dikirim balik? Enggak ada kan? Kalau enggak ada diterima. Kita baca qul huwallahu ahad, kita kirim pahala untuk tadi Hambali. Ya. Ada enggak si Hambali kirim balik pahala itu kita? Kacau Al-Fatihah kah yang hai leu, kacau qul kah yang hai leu. Hana kutip. Ada. Jadi intinya apa? Diterima pahala Al-Fatihah, pahala qul kita kirimkan pahala untuk orang tua kita terima. Anak seperti itu berikan pemahaman kepada dia. Berikan masukan, ajak dia untuk belajar tentang ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu faham Wahabi, enggak boleh tahlil, enggak boleh ini sebagainya. Maka jangan terjebak. Jangan terjebak faham Wahabi. Oke? Faham? Ada lagi? Yang perempuan ada? Ada pertanyaan lagi? Udah, ada jam 10:30. Alhamdulillah, nanti insyaallah kita sambung besok. Malam besok kita sambung lagi, malam Jumat, sambil kita berselawat insyaallah. Kita sambung pengajian. Ya. Adik-adik sekalian, besok kita sambung lagi pengajiannya, pengajian Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah. Jadi untuk sekarang adik kalian harus giatkan belajar, hafal Al-Quran, belajar kitab, belajar ilmu. Harus kalian bisa mengatasi kalianlah pagar-pagar Ahlussunnah wal Jamaah ke depan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir li walidina ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir li mustahidina ya wasi'al. Allah sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahman Allahum sajatlah Nabi paulai kita, Nabi Muhammad dan keluarga, Bandung sahabat semua rata, kasih sayang ya Rabbana, kamu hamba yang hinadina, matilah iman lam sempurna, di akhirat azabna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekalian, setiap kalian salat berdoa untuk tungku, berdoa untuk ayah, berdoa untuk umi, berdoa untuk orang tua kalian, berdoa selalu ya. Ya, berdoa selalu kalian di bulan Ramadan ini. Kami doakan untuk kalian, kalian pun sama-sama kita saling mendoa. Akan tunggu butuh doa kalian pun butuh doa guru orang tua. Ya, paham? Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim, salam. Ya. Salam. Iya.
Jangan terpijak tu. Nah. Sini. Tadi ngetikan tu? Belum.